Selamat pagi lur, curhat lur, curhat. Nah, curhat saja ya, curhat. Semoga bermanfaat. Ini tukar pengalaman lur, pengalaman yang sangat pahit, pengalaman yang sangat pahit. Kasus ya, dengan kasus mesin Grand Max bergetar yang tidak sempurna, artinya bergetar yang luar biasa. Bergetar begitu ya, getar sih getar ya, tapi ini luar biasa, yang tidak nyaman, dan seluruh bodi mobil bergetar. Ini kasus awalnya. Nah, saya pindah ke lebih dari satu bengkel karena bengkel pertama tidak sembuh, akhirnya pindah lagi bengkel yang kedua dan seterusnya. Ini bengkel pertama membersihkan ini apa ini, saya nggak tahu namanya. Nah, ini jelas untuk udara lah ya. Nah, ini dibersihkan, ini baru, ini baru, ini bengkel yang kedua. Ini dibersihkan, ini tidak apa-apa, ini masih bagus, ini masih bagus. Nah, oleh bengkel kedua diganti ya, karena bengkel kedua ini kan menjual spare part. Selanjutnya selain mengganti itu, mengganti ini nih, mengganti dudukan busi. Dudukan busi ini kan agak apa namanya, agak kotor ya, ini masih hitam nih. Ini kotor, ini hitam ya. Jadi dua diganti. Ini nih, ini buktinya. Ini buktinya nih. Buktinya loh. Ini satu. Ini masih bagus kata bengkel yang ketiga. Kata bengkel yang ketiga masih bagus ini. Karena ini dua nih. Ini masih bagus. Kenapa diganti? Ya. Harganya mahal ini. Mahal ini, 500.000 satu. Nah, ini juga tadi mana tadi? Ini 500.000 ini. Ini 500.000 ini. Apa emang mudah mencari duit? Ya. Ini curhat saja lor, saya tidak marah ini. Agar sampean tidak seperti saya gitu loh. Nah, selain itu busi ini juga diganti semua. Saya memang minta kalau itu memang penyakitnya silahkan diganti kata saya. Ya. Diganti semua ini, empat-empatnya. Ini satu, mana? Dua, tuh. Tiga, ini empat ini. Tuh. Empat ya. Nah, setelah diganti, semua diganti, busi diganti, ini diganti, ya, dudukan busi diganti, apa itu namanya lah, embuh. Itu ya tadi diganti, harga 500.000 itu kecil itu. Ternyata masih bergetar. Ya, masih bergetar. Kemudian selesai saya bayar habis sekian juta waktu itu. Enggak banyak ya. Yang jelas 2 juta lebih. Saya curiga ketika pelunasan dan saya akan pulang, si bengkel kedua tadi berpesan, "Pak, kalau masih bergetar nanti lain waktu kesini lagi mengganti dudukan mesin." Oke, siap kata saya. Nah, saya pulang penasaran. Saya lihat dudukan mesinnya ternyata nempel ya. Ini masih belum selesai, jangan di skip dulu lor. Ya, masih nempel dan saya ganjel pakai karet. Ternyata ya itu sedikit berubah getarnya. Nah, kemudian langsung saya kembali lagi ke bengkel, tapi bukan bengkel yang kedua tadi. Ya, larilah saya larikan mobil ini ke bengkel ketiga. Beliaunya, si masnya itu langsung menyuruh saya untuk beli dudukan mesin. Oke, siap kata saya. Ini dia. Ini memang sudah aus ya, sudah tipis. Ya, sudah diganti ini. Kemudian minta dibelikan lagi, dibongkar lagi satunya, bukan dudukan mesin sebelahnya, sebelah kanan ini, sebelah kiri itu. Minta yang diganti yang ini, ya. Oke, saya belikan juga.
Nah, ternyata masih bergetar juga. Kata si bengkel ketiga tadi, karena masih bergetar, masih grrrr, grrrr. Jika RPM rendah itu masih bergetar, grrrr, gemuruh, bahkan bodinya juga ikut bergetar. Karena masih bergetar, sudah diganti dua dudukan ini tadi. Mungkin dudukan yang sebelah kanan Pak, nanti atau besok atau kapan kesini lagi diganti itu. Saya nggak yakin itu, karena dudukannya masih utuh, tidak sobek atau tidak retak. Ya, mana? Nggak kelihatan ya? Oh ini, tuh di situ tuh dudukannya. Saya nggak percaya, ya. Akhirnya saya lari ke bengkel keempat. Teman saya, ya, konco. Kalau tadi ya bengkel pertama masih konco, masih teman, ya. Namun karena beliaunya ada acara akan pergi ke Jawa, akhirnya saya tidak ke situ lagi setelah membersihkan ini tadi. Karena beliaunya akan ke Jawa, pergi ke Jawa. Dia masih membersihkan ini. Sebetulnya kalau beliau tidak ke Jawa, saya kembali lagi, ya, untuk mencari, tak suruh mencari mana yang penyakit aslinya. Nah, setelah diganti busi sudah, diganti dudukan busi sudah, yaitu sudah apa prop itulah, mbuh apa itu namanya, dudukan mesin sudah. Saya larilah bengkel ketiga. Nah, saya cerita oleh beliau, ini gimana ini sampai terakhir, mudah-mudahan, kata saya. Lah apa, saya udah ke bengkel 3, 4 sampean, tolong. Saya cerita penyakitnya, saya cerita kepada teman saya bengkel yang keempat ini, ya. Saya ceritakan kasusnya getar mesinnya, dan saya cerita juga sudah bengkel 3 saya parani, ya, ternyata masih bergetar. Tolong sampean sembuhkan ini mobil. Apa kasusnya? Waduh, berarti saya tinggal enaknya ini, kata beliau. Ya mudah-mudahan. Ternyata dia hanya menyarankan suruh mengganti bahan bakar. Coba sampean ganti aja bahan bakarnya. Tapi saya nggak yakin bahan bakar suruh mengganti. Saya nggak yakin. Tapi terus saya cerita, gini Om, tak cerita ini, saya kemarin lewat jalan yang saya tidak menguasai jalan, artinya tidak mengenal jalan itu karena tidak pernah lewat situ. Akhirnya ada lubang yang saya nggak ngerti kalau depan ada lubang yang sangat keras, der begitu. Akhirnya getar semua, artinya loncat semua seisi mobil. Kemudian ada polisi tidur, jadi 2 kali, ya, 2 kali ngejlek, loncat yang sekeras-kerasnya, yaitu polisi tidur, ya, polisi tidur yang curam, artinya tingginya curam, der, 2 kali bergetar. Akhirnya kembali dari alamat itu, daerah itu mulai ngadat-ngadat. Jika RPM rendah, dia bergetar. Nah, itu tak ceritakan seperti itu. Nah, akhirnya beliau langsung menuju ini langsung menuju ini. Apa ini? Ini loh, ini nih. Langsung menuju ini. Tempat mengeluarkan apa, BBM, ya, bahan bakar. Ternyata dulur-dulur, ketika mobil tadi loncat setinggi-tingginya atau nabrak polisi tidur dan lubang tadi, ada kerak yang di sini lepas, ya, ada salah satu kerak yang di sini lepas, ya. Saking kerasnya tadi loncatan mobil, akhirnya menyumbatlah salah satu ini. Jadi katanya ketiga, entah mana, ya, ini kan ada 4, 2, 3, 4. Ada salah satu yang tersumbat katanya. Nah, akhirnya dibersihkan, disemprot, ya, dibersihkan, pakai apa alatnya, saya nggak ngelihat waktu itu, saya di rumah. Akhirnya telepon, Pak,
bisa diambil mobilnya. Sekarang seperti baru lagi. Oke bos, kata saya. Jadi penyakitnya hanya ini, tapi saya sudah habis berjuta-juta. Nah, lebih dari 3 juta. Lebih dari 3 juta kasusnya. Yang benar hanya ini. Ya, hanya kotoran yang ada di sini lepas dan menyumbat salah satunya. Kita coba, kita bunyikan ya. Ini tidak berpengaruh, ini diganti juga tidak berpengaruh, busi 4-4-nya tidak diganti pun tidak berpengaruh. Ini kata bengkel kawan tadi yang keempat tadi, ini dipasang lagi katanya, dipasang, enggak apa-apa, normal semua. Ini dipasang, ini pasang, ini normal, ini masih bagus berarti. Ini tak simpen aja. Aduh, tapi nggak apa-apa, namanya pengalaman. Makanya sampean dulur-dulur semua jangan buru-buru dulu mengganti dudukan busi atau apalah ini namanya, saya nggak tahu, saya bukan bengkel ya. Jangan buru-buru mengganti ini dulu, carilah yang teringan dulu aja agar tidak banyak keluar dana. Ini mungkin ada tersumbat ini. Kita coba bunyikan. Nah, kita bunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Anteng lur. Tadinya lur, getarnya luar biasa. Ya. Goyang semua. Ya. Nah, itulah lur. Semoga video curhat saya ini ada manfaatnya untuk Anda yang kendaraannya kredit seperti ini. Semoga curhatan saya ini ada manfaatnya. Kita patin saja ya. Ya, demikian. Itu olinya. Semoga bermanfaat curhatan saya yang sederhana ini, agar Anda tidak senasib dengan saya, tidak mengeluarkan dana yang tidak sedikit ini ya. Penyakitnya ketemu dengan melalui proses yang panjang, bengkel 4 ya, bayangkan 4. Demikian, terima kasih, selamat siang. Jangan lupa subscribe, mohon di subscribe channel ini, siapa tahu bermanfaat. Saya dengan tulus untuk menyampaikan ini, dengan tulus, tidak mengharapkan bayaran atau kembalian, hanya mohon di subscribe saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.